Insya Allah iya. Kita yang terbanyak enggak. Jadi nanti paling seminggu lagi ya bapak-bapak kelompok akan kami undang lagi. Pimpinan ini akan kami tunjukkan begitu. Ya mudah-mudahan ada rezeki. Jadi ini HIPA dari BPTWN untuk HIPA Jatim 1. Ya. Ternyata bagus. Ini karena Sampai masih saat ini tampilannya seperti ini. Tadi Pak Mokhtar sudah menyentil Pak Hadi Soyo yang katanya DG 1 lebih bagus. Nah, kita bandingkan ini karya anak bangsa ini. Gimana hasilnya? Memang ini masih hijau. Sengaja kami tidak mengadakan ubinan karena belum optimal. Ya. Oke, saya kira kita lanjut aja ke arah barat ya. Melihat lokasi ini samping Bapak ini adalah Ciboko. Ini Mana kontrol Ciboko? kita. Ciboko ini. Ya. Ini kontrol bagi yang biasa masyarakat lakukan penanam padi Ciboko atau Ciherang. Ini kontrolnya nanti. Oke, kita lanjut ke arah Inpari 15, kemudian ke Inpari 14. Oke, monggo Bapak Ibu. Takut induknya mau ya. Nanti bisa kontak ke BPTG. Oke, lanjut Pak. monggo kita lihat yang asli Pari ya. Apa bedanya sendiri manggilnya tuh? Kau sedikit. Wong nandur sen pikirane gak panen kok. Apa? Lah liyane itu berat. Tak ton lebih dia. Tahan anu ya, tahan kokoh ya, gak gampang rubuh. Tergantung juga. Pari 14. Terus Kalah nang iki. melihat ujian kemarin, insya Allah sama 10 kontrakannya. Nandur iki. Cuman ini sepertinya ada Iki sing kiritan mau baru reda. bari anu. 3 hari yang lalu kena ada hujan dan angin. Jadi waktunya panen. Insya Allah ini betul katanya Pak Dadang 94. Sudah sini kemarin tanggal 25 atau tanggal 20 kami panen. Karena acaranya mundur. Sehingga sampai sekarang 98 hari. Begitu. Jadi 6 varietas yang ini semuanya lahan 1 hektar ini kecuali yang timur itu semua ada 5 varietas ya. Jadi Impari 14 yang ini, Impari 15 sebelah utaranya, Impari 18 yang paling utara, terus yang sementara informasi kita bareng-bareng saling berkata. Ya Pak, monggo. Melangkah mana Pak? Iya. Yang api dibuang. Yang bawa pulang. Bawa pulang buat kalender. Oke, terima kasih Bapak. Kita kembali ke tempat acaranya. Oke, terima kasih. Mana ini, Pak? dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajah kita di bidang pertanian. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di bidang pertanian di tingkat provinsi Kabupaten Jember ini sangat strategis. Kalau kita lihat dari komoditas padi Pak Anang dan Pak Karim, karena luas baku sawah yang terbesar atau terluas di tingkat provinsi itu adalah Jember 01. Cuma dari aspek produktivitas Jember masih di bawah Lamongan dan juga Ngawi atau sentra timur itu Banyuwangi
Ini saya kira menjadi tantangan bagi kita untuk bekerja keras, meningkatkan produktivitas, dan padi ini sangat strategis Bapak Ibu karena merupakan salah satu program swasembada berkelanjutan. Secara nasional ada 2 program swasembada berkelanjutan yang harus kita dukung. Yang pertama adalah padi atau beras dengan target di akhir pemerintahan Pak SBY nanti, Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Jilid 2 harus mampu surplus 10 juta ton beras. Kemudian yang kedua untuk komoditas harus kita pertahankan untuk mampu berswasembada berkelanjutan adalah jagung. Sedangkan untuk swasembadanya kita harus mengejar 3 komoditas kedelai yang barangkali juga relatif berat, kemudian tebu atau gula dan daging. Nah, terkait dengan kegiatan padi khususnya di Jember ini tidak terlepas dengan tadi Pak Halim juga menyinggung, ini tidak terlepas dengan program pemerintah melalui P2BN, peningkatan produksi beras nasional, dan aktivitas di lapangan itu melalui sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu SLPTT. Dan ini setiap tahun dilakukan penyempurnaan. Kalau mungkin bagi THLDP penyuluhan barangkali sudah cukup hafal. Kalau dulu SLPTT menggunakan komponen unit SLPT itu 25 hektar, sekarang pendekatannya menjadi pendekatan kawasan, dan itu harus mencapai 1000 hektar untuk satu kawasan. Itu bisa dalam satu kecamatan, dalam beberapa desa, bisa 2 kecamatan atau 3 kecamatan, bukan beberapa desa, tergantung areanya. Nah, ini sangat strategis Bapak Ibu. Oleh karena itu BPTB punya kewajiban untuk memberikan alternatif pada petani. Salah satunya terkait dengan program SLPTT yang kita lakukan, kita memperkenalkan beberapa varietas unggul baru. Makanya ada kegiatan display PIB. Jadi kalau tadi Pak Arin, apakah BPTB itu punya kantor perwakilan di Jember? Tidak punya secara fisik, tetapi secara dukungan kami ada di semua kabupaten kota di provinsi. Sebagai contoh, Pak Dadang itu adalah duta besarnya BPTB yang ditempatkan di Kabupaten Jember. Jadi andai kata Jember terkait dengan advokasi teknologi dari BPTB tidak lancar, berarti yang salah duta besarnya. Itu kalau secara negara, ya kalau secara negara bisa ditarik di pusat, diganti duta besar yang baru. Mudah-mudahan saya kira hubungan Pak Dadang dengan Bapak Ibu di sini sudah cukup bagus. Dan banyak pilihan Bapak Ibu terkait dengan varietas unggul baru padi itu. Badan Litbang telah mengeluarkan beberapa seri tentang padi. Kalau untuk lahan sawah irigasi itu namanya Inpari, Inbrida Padi Sawah Irigasi. Itu serinya 1 sampai lebih 30 saat ini. Jadi Inpari 1 itu di sini bagaimana, termasuk yang sudah kita perkenalkan ini seri 14, 15, 18, 19 dan Cidenu Inpari 21. Sebetulnya masih yang urutan tengah, karena kita punya seri sampai 30. Kemudian untuk lahan kering Pak Anang dan Pak Haris, kita punya seri khusus untuk lahan kering, yaitu Inbrida Padi Koko, Inpago. Ini relatif tidak banyak serinya, baru seri 1 sampai 6. Tetapi beberapa seri Inpari itu bisa juga dimanfaatkan untuk lahan kering, semacam situ Pendit itu bisa untuk lahan kering maupun untuk lahan basah. Kemudian ada beberapa seri varietas dodokan itu juga cocok untuk
daerah-daerah sawah yang airnya menjadi masalah. Nah, tugas kami memberikan alternatif pada Bapak Ibu petani untuk memilih, karena selama ini barangkali konsentrasi paritas padi kita masih pada Cihirang, dan kalau ini terus-menerus digunakan nanti terkait dengan anomali iklim, di mana kita menghadapi ketidakpastian iklim itu kaitan dengan OPT. Kalau kita menanam terus-menerus ini dampaknya juga tidak bagus. Oleh karena itu kita memberikan berbagai pilihan-pilihan lain yang bisa dikembangkan. Kemudian terkait dengan program SLBTT, sebetulnya ke depan pemerintah ingin juga mengembangkan penangkaran lokal. Semuanya kalau dari pusat itu kan tidak bagus, ketergantungan tinggi. Oleh karena itu potensi daerah juga dikembangkan. Sebagai contoh, kalau kita tadi sudah Bapak Ibu memilih katakan yang pari 14 dan 19 untuk bisa dikembangkan di Tempurjo khususnya, apa yang sudah didisplaykan ini bisa dijadikan bahan untuk perbanyakan benih turunannya. Saya kira ini tentu perlu bimbingan dari dinas, kemudian balai sertifikasi dan pengawasan benih. Ini barangkali juga perlu diturunkan. Bapak Ibu, paling tidak kehadiran Pak Anang, kemudian Pak Abdul Karim di tengah-tengah kita ini menunjukkan kalau Komisi B memang tugasnya di bidang perenang peduli terkait dengan keberadaan Bapak Ibu, karena tidak semua Komisi B yang ada di berbagai kabupaten maupun provinsi itu tidak seperti halnya di Jember ini. Bapak Ibu perlu diketahui, kami memang komunikasi dengan Pak Dadang menyampaikan bahwa akan ada kegiatan temu lapang itu yang sedianya kemarin, kemudian kami minta diundur karena kami ingin bertatap muka dengan Bapak Ibu. Kebetulan kemarin ada agenda di Pamekasan. Kami dalam rangka ingin